Halo semuanya, saya akan membahas sebuah soal perpajakan yang terdiri dari 3 soal. Yang pertama, Randi adalah seorang PNS golongan 1C dengan NPWP 09097 09892 065000 pada bulan Maret 2022. Randi menerima gaji pokok sebesar 1.500.000. Randi telah menikah dan memiliki tanggungan 2 anak. Tunjangan yang diterima Randi antara lain tunjangan kinerja sebesar 700.000, tunjangan jabatan sebesar 900.000, tunjangan istri sebesar 10% dan tunjangan anak sebesar 2% per anak. Randi membayar iuran pensiun sebesar 4,75%. Berapa PPh pasal 21 yang harus dibayar Randi setiap bulan? Gaji pokok 1.500.000, tunjangan kinerja 700.000, tunjangan jabatan 900.000, tunjangan istri 10% dikali gaji pokok yaitu 1.500.000 sama dengan 150.000. Tunjangan anak 4% dikali gaji pokok 1.500.000 sama dengan 60.000. Penghasilan bruto per bulan itu hasil dari penambahan gaji pokok sampai tunjangan anak. Hasilnya yaitu Rp3.310.000. Pengurangan penghasilan biaya jabatan 5% dikali Rp3.310.000 itu hasil dari penghasilan bruto per bulan sama dengan Rp165.500. Iuran pensiun 4,75% dikali Rp3.310.000 sama dengan Rp157.225. Terus Rp322.725 itu penambahan dari biaya jabatan ditambah iuran pensiun. Penghasilan neto per bulan itu dari penghasilan bruto dikurang dari iuran pensiun yaitu Rp3.310.000 dikurang Rp322.725 sama dengan Rp2.987.225. Penghasilan neto setahun 12 dikali penghasilan neto per bulan yaitu Rp2.987.275. Hasilnya Rp35.847.300 perak. PTKP-nya adalah Rp67.500. Penghasilannya kena pajak yaitu nihil. Randi tidak dikenakan pajak PPh 21 dikarenakan penghasilan neto setahun tidak melebihi PTKP. Oke, kita akan lanjut nomor 2. Kevin adalah seorang PNS golongan 3B dengan NPWP 01992890777000. Pada bulan Januari 2023, Kevin menerima gaji pokok sebesar 5 juta. Kevin telah menikah dan tidak memiliki tanggungan anak. Tunjangan yang diterima Kevin antara lain tunjangan kinerja sebesar 2 juta dan tunjangan istri sebesar 10%. Kevin harus membayar iuran pensiun sebesar 2,5% setiap bulan. Berapa PPh pasal 21 yang harus dibayar Kevin setiap bulan? Yang pertama gaji pokok yaitu 5 juta. Yang kedua tunjangan kinerja 2 juta. Yang ketiga tunjangan istri 10% dikali 5 juta itu gaji pokok yaitu Rp500.000. Penghasilan bruto per bulan yaitu pertambahan dari gaji pokok sampai tunjangan istri yaitu Rp7.500.000. Pengurangan penghasilan biaya jabatan 5% dikali Rp7.500.000 sama dengan Rp375.000. Yang kedua iuran pensiun 2,5% dikali Rp7.500.000 sama dengan Rp187.500. Penambahan biaya jabatan ditambah iuran pensiun sama dengan Rp562.500. Penghasilan neto per bulan yaitu Rp6.937.500. Penghasilan neto setahun 12 dikali Rp6.937.500 sama dengan Rp83.250.000. Penghasilan neto setahun dikurang penghasilan neto per bulan yaitu Rp83.250.000 dikurang Rp6.937.500. Hasilnya Rp76.312.500. Penghasilan kena pajak yaitu Rp6.937.500. PPh pasal
21 terhutang, 5% dikali Rp6.937.500 sama dengan Rp346.875. PPA pasal 21 tahun Rp346.875. PPA pasal 21 per bulan Rp346.875 dibagi 12 sama dengan Rp28.906.215.000. Oke, kita akan lanjut ke nomor 3, yaitu ASUY adalah seorang pejabat negara di suatu lembaga negara dengan NPWP 04456789520500. Pada bulan Januari 2023, ASUY menerima gaji pokok sebesar 20 juta. ASUY telah menikah dan memiliki tanggungan 3 anak. Tunjangan yang diterima ASUY antara lain tunjangan kinerja sebesar 4 juta, tunjangan jabatan sebesar 2 juta, tunjangan istri sebesar 10%. Dan tunjangan anak sebesar 2% per anak. ASUY membayar iuran pensiun sebesar 4,75%. Berapa PPA pasal 21 yang harus dibayar ASUY setiap bulan? Yang pertama, gaji pokok yaitu 20 juta, tunjangan kinerja 4 juta, tunjangan jabatan 2 juta, tunjangan istri 10% dikali gaji pokok sama dengan 2 juta, tunjangan anak 6% dikali gaji pokok sama dengan 1.200.000. Penghasilan bruto per bulan itu penambahan dari gaji pokok sampai tunjangan anak yaitu 29 juta. Pengurangan penghasilan biaya jabatan 5% dikali gaji pokok sama dengan 1.450.000. Iuran pensiun 4,75% dikali gaji pokok Rp1.377.500. Terus biaya jabatan ditambah iuran pensiun hasilnya Rp2.827.500. Penghasilan neto per bulan itu pengurangan dari penghasilan bruto per bulan dikurangi iuran pensiun hasilnya Rp26.172.500. Penghasilan neto setahun 12 dikali Rp26.172.500 sama dengan Rp314.70.000. Penghasilan neto setahun 12 dikali Rp26.172.500 sama dengan Rp314.70.000. Penghasilan neto setahun dikurangi PTKP yaitu 72 juta hasilnya 245.70.000. PPA pasal 21 terhutang 15% dikali Rp245.70.000 sama dengan Rp36.760.500. PPA pasal 21 tahun Rp36.760.500. PPA pasal 21 per bulan Rp36.760.500 dibagi 12 hasilnya Rp3.063.375.000. Sekian pembahasan dari perpajakan. Terima kasih.